Halo teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di Suara Perjalanan program Sekala. Kali ini aku sudah dengan Kak Nova Akila. Halo Kak Nova. Halo, Boleh say hi dulu untuk penonton teman perjalanan. boleh. Halo teman-teman suara perjalanan, kenalin aku Nova Klasova. Halo Kak Nova. Kak Nova ini sekarang sedang menekuni jurusan psikologi ya di UIN Sunan Gunung Jati. Kak Nova, aku tuh pengen langsung berbicara tentang isu mental yang dimana relevan sekali dengan apa yang sedang dipelajari oleh Kak Nova. Di era media sosial sekarang tuh, terkhususnya di aplikasi TikTok, karena aku aktif sekali di sana, aku pernah menemukan satu potongan video yang dimana ada satu orang yang memberikan ciri-ciri dengan label dia tuh mengidap isu mental ini katanya, isu penyakit itu katanya. Dan aku ingin bertanya dari sudut pandang Kak Nova yang sekarang tuh sedang menekuni bidang psikologi khususnya. Menurut Kak Nova, hari ini orang begitu cepat memberi label kondisi mental hanya dari potongan konten media sosial aja gitu. Kira-kira kenapa? Kalau sepengetahuan aku ya, karena kita tuh kan orang-orang yang sebenarnya udah paham sama isu mental health tuh sebenarnya Gen Z ya. Dibanding generasi-generasi sebelumnya, Gen Z tuh udah mulai paham sama apa yang namanya mental health gitu. Terus karena kita sebagai Gen Z hidup di era digital yang dimana kita tuh bisa melihat atau mencari ilmu tuh segampang itu gitu lewat AI gitu kan. Apalagi soal psikologi itu tuh udah menyebar gitu, bahkan udah sering dibahas di TikTok, Instagram kan. Nah, mereka tuh sebenarnya lebih tadinya mungkin mereka tuh lebih ke self awareness tadinya. Iya, dia tuh mereka tuh kayak lebih pengen aware sama dirinya sendiri tentang mental dirinya sendiri, tapi karena tidak didasari dengan pemahaman yang mendalam, jadi mereka tuh akhirnya malah terjerumus ke self diagnose. Iya. Nah, makanya kita tuh perlu membedakan cirinya. Kayak self awareness itu cirinya bagaimana dan self diagnose itu kayak gimana. Karena setelah ditelusuri lagi, emang self awareness sama self diagnose tuh kalau kita salah paham tuh akan jadi salah paham ke depannya gitu. Iya. Jadi kayak tadi kita niatnya tuh kita mau peka terhadap diri kita sendiri. Kan self awareness tuh adalah mengidentifikasi diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri, terus kayak tahu apa yang dibutuhkan diri kita sendiri gitu. Sedangkan self diagnose itu tuh kita tadinya peka, tapi kita malah kayaknya aku NPD deh, kayak aku anxious deh gitu. Jadinya malah kayak gitu. Sedangkan self awareness itu adalah kondisi dimana kita tuh ketika kita mulai merasakan kecemasan nih, tapi kita tuh nggak langsung kayaknya aku anxious deh, tapi kita tuh kayak apa aku coba ke psikolog aja deh gitu. Karena kalau kayak gitu kan jatuhnya lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan memang diri kita tuh membutuhkan ke psikolog kayaknya. Itu lebih ke self awareness-nya. Sebetulnya untuk next pertanyaan ini tuh udah dinotis oleh Kak Nova dari pertanyaan di awal. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh bentuk hanya rasa ingin tahu yang tidak terarah, atau justru kebutuhan untuk merasa paham bahwa ini tuh aku mengidap penyakit mental apa, atau sesuatu yang begitu kompleks gitu menurut Kak Nova? Kalau menurut aku ya, itu tuh bisa aja karena rasa ingin tahu tapi emang tidak terarah gitu. Kadang kan kalau di waktu aku pelajari di psikologi kognitif, otak kita tuh cenderung lebih bisa menerima informasi yang mudah dipahami oleh kita gitu. Terus konten-konten yang tadi disebutkan yang sering terjadi terjadi yang
sering dilewat oleh konten kreator, yang sering dipakai oleh konten kreator tuh kayak pemahaman, tapi pemahamannya tuh kayak lebih sederhana gitu. Oh. Jadi ilmiahnya tuh nggak ada. Tapi mereka tuh menyederhanakan itu, yang akhirnya kita sebagai pendengar, kita sebagai audiens tuh merasa, oh iya ya, kita tuh seperti ini karena memang pemahamannya sedikit. Iya. Tidak didasari dengan ilmiah gitu. Dan bahasanya pun disederhanakan. Berarti mereka tuh hanya mengambil sampling gitu ya. Iya, betul. Bukan dengan landasan yang kuat, bukan referensi yang jelas atau ilmiahnya seperti apa gitu. Oke. Dan menurut Kak Nova, peran dari algoritma dan budaya viral dalam membentuk cara kita membaca kondisi psikologis orang lain tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau algoritma TikTok, apalagi algoritma TikTok tuh kan gimana kita sering menyukai videonya, terus gimana si video-videonya tuh sering kita lihat gitu. Otomatis kan itu FYP-nya tuh lama-kelamaan jadi hal tentang itu kan. Jadi tentang itu gitu. Nah, kalau keseringan video-video hal kayak gitu, konten-konten kayak gitu lewat, itu tuh otomatis otak kita tuh kayak membaca, oh mungkin pola umum manusia itu seperti ini. Terus kalau misalkan budaya viralnya nih, viral mungkin sekarang lagi rame avoidant, sekarang lagi rame anxious, terus kayak secure attachment kan, yang kayak gitu-gitu. Terus jenisnya tuh hampir sama kayak orang yang lagi kecapean, apalagi avoidant kan sebenarnya. Dan banyak yang disalahpahami itu adalah avoidantnya, ya nggak sih? Kayak gini. Misalkan yang tadinya orang-orang tuh melihat perilaku tuh dari pengalaman, tapi karena viralnya itu adalah sebuah avoidant, adalah sebuah hal atau gangguan, jadi mereka melihat orang kayak gitu tuh, mereka langsung melabelkan itu avoidant. Contohnya kayak gini, ada satu konten nih, konten sekarang tuh banyak konten chattingan gitu sama pacarnya, terus kayak dimana si cowoknya tuh mungkin terkesan cuek gitu, dan karena yang viralnya belakangan ini adalah tentang avoidant, tentang kayak gitu, maka orang-orang tuh langsung kayak itu kayaknya cowoknya avoidant deh. Padahal kan kita nggak tahu kalau oh mungkin cowoknya tuh pada saat itu tuh lagi capek kerja atau lagi ada masalah gitu. Makanya dia memunculkan sikap kayak gitu tuh, dia bisa aja lagi kecapean sama dirinya sendiri. Tapi orang-orang karena viralnya si avoidant ini, makanya orang-orang tuh kayaknya itu avoidant deh gitu. Berarti tadi tuh karena faktor yang sedang viral, tapi mereka tidak memerhatikan apa yang terjadi pada orang tersebut gitu ya. Betul. Oke. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya ini, kalau Gen Z membicarakan soal mental health dan sekarang tuh lagi booming dan meningkat-ningkatnya gitu, apakah menurut Kak Nova ini tuh emang benar-benar membuka ruang kesadaran yang lebih sehat atau justru malah sebaliknya gitu? Ya, kalau menurut aku ya ada dua sisi positif sama negatifnya sih. Kalau kita melihat dari sisi positifnya, menurut aku emang isu yang sering dibahas sekarang tuh, pembicaraan soal isu mental health tuh banyak membuka ruang untuk seseorang mengenali dirinya sendiri. Atau kayak misalkan aku nih, waktu itu aku pernah berbicara di depan remaja, yang dimana remaja itu kan emang lagi anak-anak remaja, anak-anak SMA tuh lebih kesulitan dalam menghadapi emosinya, dalam mengelola emosinya. Terus hadirnya aku di situ adalah berbicara dan berdiskusi bagaimana caranya mengeluarkan sebuah emosi. Nah itu kan obrolan atau pembicaraan tentang mental health juga kan. Nah dari situ mungkin orang-orang atau remaja-remaja yang mendengarkan tuh bisa lebih aware gitu, sama kayak ketika dia lagi sedih, oh ternyata dia bisa mengeluarkan rasa sedihnya, dia boleh mengeluarkan emosinya gitu. Mau emosi negatif, mau emosi positif, itu tuh hal yang bisa dikeluarkan oleh dia dan dia mengetahui itu. Akhirnya
dia bisa lebih menjalani hidup tuh lebih terasa ringan gitu. Tapi kalau sisi negatifnya tuh orang mungkin menurut aku lebih banyak, seperti yang kita tahu juga kan, banyak yang bilang katanya Gen Z tuh lebay, alay, ya sih. Nah, jadi karena banyaknya pembicaraan isu mental health ini, jadi ngebuat si Gen Z ini tuh jadi kayak, misalkan dia dikasih pekerjaan yang banyak, terus kayak dia ngerasa kayaknya diri aku nggak bisa menerima pekerjaan sebanyak itu gitu, karena mental aku nggak cukup sampai segitunya. Padahal itu tuh menurut kita tuh bisa ada dalam satu hal yang wajar untuk dirinya sendiri gitu. Tapi dia tuh terlalu membatasi ruang itu karena dia terlalu banyak ngomongin mental health gitu. Jadi dia terlalu terlalu membicarakan mental. Jadi dia terlalu salah menaruh apa yang harus dia lakukan gitu terhadap pemahaman si mental health itu. Berarti di situ tuh ada mental block gitu ya? Iya. Jadi kayak ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya sebenarnya. Kalau resiko dari istilah seperti NPD, trauma, avoidant menjadi bahasa yang populer, tapi tanpa ada pemahaman yang mendalam untuk tidak mempelajari akan hal itu tuh kira-kira akan seperti apa? Nih, melabeli orang ya yang kayaknya kamu NPD, kayaknya kamu avoidant, atau kamu kayaknya anxious, itu tuh akan menjadi membatasi ruang gerak dirinya. Kayak misalkan kalau ada di psikologi itu ada yang namanya teori identity, tahapan teori identitas. Nah, tahapan remaja, dewasa awal dan remaja itu ada yang namanya pencarian identitas, krisis identitas. Itu tuh kita, dimana identitas kita tuh sangat lagi berkembangnya. Tapi ketika ada orang yang bilang kayaknya kamu NPD, kayaknya kamu ini, dia tuh akan cenderung menutup dirinya dan malah menghentikan si perkembangan identitasnya. Jadi identitas dia tuh cukup sampai di, menurut orang yang dia tuh NPD gitu. Jadi dia tuh membatasi ruang gerak dia, membatasi dirinya sendiri dengan label, adanya label si mental itu tersebut. Oke. Dan kita coba bayangkan, misalkan penonton itu udah nonton sampai ke mungkin 15 atau 20 menit kita ngobrol gitu ya. Dan agar mereka tuh bisa membedakan mana edukasi yang benar valid dan hanya sekedar potongan konten yang emang tadi Kak Nova udah bilang gitu, simplikatif. Tadi aku udah bilang juga kan, udah mention juga kalau sebenarnya edukasi tuh pasti ada pesan ilmiahnya. Tapi biasanya cara kita bisa membedakan ini edukasi kontennya tuh edukasi yang emang ada edukasinya atau cuman sekedar agar potongan si konten itu viral gitu. Nah, itu tuh bisa kita lihat dari gimana cara seseorang itu menjelaskan sebuah pengertian yang kalau kita jelaskan tuh sebenarnya itu tuh penjelasannya panjang dan rumit, tapi disederhanakan bahasanya menjadi hal yang lebih bisa diterima oleh semua orang gitu. Karena kan kalau kita, yang tadi aku mention juga di awal, kalau otak kita tuh cenderung lebih menerima informasi yang menurut kita bisa dipahami. Maksudnya kita tuh nggak perlu belajar lagi gitu. Dengan adanya konten itu, kita paham kalau avoidant tuh kayak gini, avoidant tuh kayak gini gitu, NPD tuh kayak gini. Padahal itu tuh hanya potongan selewat, edukasi selewat yang dimana kita tuh perlu tahu unsur-unsurnya juga gitu. Kita tahu kenapa ada NPD itu seperti apa, terus gejalanya dari mana. Nah, itu tuh hal yang mungkin kurang disebutkan gitu di potongan-potongan viral edukasi konten yang selewat aja. Kalau aku tegaskan dari jawabannya Kak Nova tadi, mungkin kita tuh harus lebih berpikir kritis siapa yang ngomong dan apa yang dia omongkan, agar itu bisa membedakan mana konten yang memang hanya simplikatif dan memang konten edukatif gitu. Oke, Kak Nova. Jadi
untuk batas antara kita tuh emang benar-benar peduli dan hanya sekedar judgement Mm-mm. yang emang dibungkus dengan istilah psikologi gitu. Kalau kayak gitu tuh biasanya yang kita butuhkan gitu ya sebenarnya. Misalkan kepedulian sama tadi tuh penghakiman. Penghakiman ya. Kepedulian nih. Kalau misalkan kita berbicaranya sama teman aja. Mm-mm. Kadang kita suka curhat ke teman kan. Kita suka curhat ke teman. Hal yang sering aku rasakan ketika aku curhat ke teman atau teman aku curhat ke aku tuh biasanya kita tuh di awal bertanya dulu. Ya. Kayak kamu cukup perlu didengarkan aja atau butuh apa sih namanya tuh, kayak butuh ini menurut akunya gitu. Oh, Iya. Nah terus nanti kan kita tahu nih yang kita butuhkan tuh kayaknya aku butuh didengarin aja, atau misalkan kita butuh menurut kamu deh pandangan kamu kayak gimana gitu. Nah di situ baru itu tuh batas dari rasa kepedulian kita gitu. Jadi kalau misalkan memang kita diminta untuk aku butuh deh pandangan kamu kayak gimana, tolong dong kayak gini. Nah kita baru ngasih tahu pandangan kita kayak gimana tanpa menghakimi atau tanpa ngejudge gitu. Terus kalau jatuhnya ngejudge itu tuh ketika kita cerita terus tiba-tiba orang itu tuh nyeletuk kayak, kata aku mah deh kayaknya kamu harus ke psikolog deh. Itu termasuk kayak mungkin dia tuh peduli. Dia tuh peduli karena ciri-ciri dan tanda-tanda yang dikeluarkan sama orang yang lagi cerita itu tuh mirip sama apa yang dia pahami gitu. Gangguan-gangguan apa yang dia pahami. Tapi hal itu tuh malah jadi ngejudge gitu. Jadi kan kalau orang yang awam tuh melihat psikolog tuh pasti kayak, kok ke psikolog, emang aku gila gitu. Nah, ya. Kayak gitu. Nah, sedangkan kita nggak tahu orang ini tuh sebenarnya udah lebih paham belum tentang mental health atau tentang psikologi gitu, atau tentang psikolog. Jadi kita tuh apa sih batasan kita untuk peduli terhadap seseorang itu dengan menawarkan diri atau bertanya. Kayak kamu cukupnya didengarkan aja atau butuh pandangan dari kita. Oke. Gini, aku pengen nyontohin, semisalkan aku tuh dapet potongan video dari TikTok. Ya. Terus aku tuh pengen tahu gitu buat diri aku sendiri. Ini tuh melampaui batas aku sebagai pengamat dan masuk ke wilayah yang sudah mendiagnosis gitu. Aku tuh pengen kayak, aku lihat satu video. Aku tuh apakah masih di batas sehat atau tidak ketika apa yang aku dapatkan dari video itu. Ya. Dan semisalkan ketika aku sudah mendapatkan video itu, aku mendapatkan pesannya, ini tuh sehat terhadap aku atau sudah melampaui batas gitu. Jadi reaksi kitanya, misalkan kita tuh setelah mendapatkan pesan itu dan ingin berbagi lagi teman-teman kita, dimana kita tuh ada batas sebagai pengamat dan sebagai sudah masuk ke wilayah mendiagnosis gitu. Jadi kamu melihat dari potongan video, terus kamu. Jadi aku tuh pengen ada indikator terhadap diriku sendiri dan ingin memiliki batas apakah aku tuh sudah melewati batas atau tidak gitu. Kira-kira indikatornya apa? Itu konteksnya untuk kamu share lagi. Iya. Reaksi kita gitu. Iya. Mungkin kalau dilihat dari batasan antara apakah kita sebagai pengamat tidak melampaui batas atau tidak, itu tuh dengan cara pasti kamu juga kalau mau nge-share hal-hal konten yang kayak gitu tuh pasti ada pemahamannya dulu nggak sih? Ada research dulu gitu. Nah mungkin yang perlu kita batasin tuh adalah dimana hal ini tuh udah diri kamu tuh merasa ke-trigger sama hal itu. Jadi kayak kalau misalkan diri kamu udah merasa ke-trigger, berarti kamu udah melewati batas dari pengamatan gitu. Karena kalau pengamatan tuh adalah kayak mencari tahu kan, mencari tahu, mengamati gitu. Tapi kalau mendiagnosa tuh itu kita bisa, kalau kita punya gangguan yang sama ya, itu tuh bisa sampai men-trigger diri sendiri. Oke. Poinnya berarti kalau misalkan kita
ke trigger gitu Iya. ya. Oke, jadi apa yang perlu kita bangun, mau itu secara literasi, etika maupun budaya, agar masyarakat tuh bisa lebih dewasa memahami tentang isu mental ini dan merasa emang berhak untuk memberi label gitu. Aku berhak untuk memberi label ini karena kamu tuh memiliki ciri-ciri ini. Itu tuh menurut aku hal yang harus dibangun tuh adalah kita belokkan dulu mengidentifikasi dan menjudge. Oke. Nah, kalau suatu pemahaman, kalau orientasinya ada di pemahaman, maka kita tuh nggak akan sembarangan ngejudge orang atau memberi label gangguan terhadap seseorang. Tapi kalau orientasinya di mengidentifikasi, itu tuh kita akan cenderung lebih banyak menghakimi orang, ngejudge orang. Karena mengidentifikasi itu adalah mencari tahu, bukan memahami. Jadi kalau kita udah kalau orientasinya ada di mengidentifikasi, ya kita pasti, misalkan ada orang dengan ciri-ciri yang sesuai apa yang kita ketahui. Kayak ini menurut yang kita ketahui, menurut misalkan ada teorinya nih, menurut teori ini yang kita ketahui, tapi kita ketahui doang. Pasti kayak ciri-cirinya sama. Oh, berarti kayaknya dia bipolar deh. Tapi kalau orientasinya ada di pemahaman itu kita memahami. Jadi kita memahami, nggak cuman memahami gangguannya, tapi memahami orangnya juga. Jadi kita nggak akan sembarangan ngejudge orang kalau orientasinya ada di pemahaman. Oke. Berarti kita perlu tahu dulu gitu, apakah kita ini sedang mengidentifikasi atau sedang memahami gitu. Kita perlu sadar diri apakah kondisi atau posisi kita juga mumpuni untuk bisa melabeli dan untuk bisa kayak memberikan bahwa kamu tuh terkena penyakit mental. Oke, Kanopa. Dan jika budaya pelabelan ini ya terus tumbuh, kira-kira bagaimana dampaknya terhadap identitas, harga diri, dan relasi sosial seseorang di masa depan? Budaya pelabelan ini ya? Iya, budaya pelabelan ini jika terus tumbuh gitu, dampaknya akan seperti apa untuk diri kita sendiri dan untuk sosial? Kalau soal identitas tadi udah aku mention juga sebenarnya sedikit. Kalau ada di psikologi itu ada teorinya kan, teori tahapan identitas itu. Nah, kalau pelabelan ini kan sangat mempengaruhi identitas kan, karena identitas di dewasa awal dan di remaja dan dewasa awal tuh lagi berkembang-kembangnya. Jadi ketika si adanya pelabelan ini, itu tuh sama aja kayak menghentikan si pengembangan identitasnya. Terus dia juga merasa tidak ada harga diri, karena dia udah merasa dia terkena gangguan mental dan diri dia merasa nggak punya harga diri dan dia ngerasa nggak pantas untuk hidup gitu. Banyak. Dia bagaimana cara dia menjalani kehidupan ke depannya kalau dirinya sendiri tidak ada semangat dan malah menghakimi dirinya sendiri, ngejudge karena dia punya gangguan mental itu gitu. Kalau untuk relasi sosial menurut aku dengan adanya pelabelan itu tuh jadi yang tadinya kita merasa aman untuk cerita ke orang, malah jadi menumbuhkan rasa takut untuk cerita ke orang. Karena tadi judgement tadi kan. Judgement. Oke. Sebetulnya untuk pertanyaan tuh udah selesai. Di sini ada pertanyaan dari teman perjalanan. Ada 2 pertanyaan dari teman perjalanan. Pertama tuh katanya, apa trauma orang tua itu bisa jadi terwariskan ke anaknya dan dampak ke anaknya akan seperti apa gitu ketika dewasa? Jawabannya adalah trauma orang tua tuh bisa terwariskan ke anak. Karena manusia itu bisa hidup dari 2 pilar ini, ada nature sama ada nurture. Kalau nature itu kalau salah ya, nature apa nurture gitu. Kalau nature itu nurture deh kalau nggak salah ya. Nurture tuh dari genetik orang tua. Dari genetik. Kalau nature tuh dari
lingkungan. Jadi kita tuh hidup dari genetik orang tua dan kita tuh hidup dari lingkungan kita. Nah, jadi apa yang orang tua punya di masa lalu atau misalkan orang tuanya punya penyakit trauma atau apa, itu pasti akan bisa aja menurun ke anaknya. Itu dua faktor yang sangat mempengaruhi akan trauma. Iya, nah kalau kita bicara dari dampaknya ya, dampaknya di dewasa nanti itu tergantung pola asuh orang tua juga sebenarnya. Tergantung dirinya juga. Kalau misalkan dirinya sendiri tidak bisa sembuh terhadap lingkungan, itu traumanya akan berkepanjangan sampai dewasa. Tapi ada juga orang yang punya genetik trauma dari orang tuanya, tapi dia hidup di lingkungan yang sehat, terus dia punya lingkungan yang baik. Lama-kelamaan si rasa trauma yang diturunkan itu tuh akan memudar. Oh iya. Akan sembuh sendirinya karena lingkungan. Berarti faktor lingkungan emang sangat mempengaruhi akan kondisi kita ya? Iya. Oke. Untuk pertanyaan kedua dari teman perjalanan tuh, mati rasa dalam artian perasaan tuh sebenarnya ada nggak sih Kak? Nah, kalau dari secara psikologi ya, secara teori psikologi tuh sebenarnya mati rasa tuh ada, tapi mati rasanya tuh bukan berarti kita gak punya perasaan, tapi otak kita tuh sedang menghentikan perasaan yang terlalu too much mungkin untuk dikeluarkan gitu, karena kita sebelum-sebelumnya udah kecewa. Kayak aku pernah baca salah satu quotes yang menurut aku maknanya tuh dalam banget. Jadi katanya tuh gini, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita tuh sebenarnya membantu kita untuk pulih. Jadi 1 detik setelah orang lain ngasih luka terhadap diri kita sendiri, sel tubuh tuh bilang kalau kami tutup lukanya dan mereka tidak bertanya siapa yang melukai. Jadi tugas mereka adalah menyembuhkanmu, tugasmu adalah membantu mereka menyembuhkanmu dengan melepaskan. Jadi mati rasa itu ada, cuman itu tuh bukan berarti kita nggak punya perasaan, tapi si rasanya tuh sedang ditahan sama diri kita sendiri, biar nggak terlalu too much untuk dikeluarkan lagi. Oh, jadi bukan terlahir natural gitu aja gitu ya? Itu diri kita sendiri bahkan. Ada sebabnya, kan nggak mungkin ya orang tiba-tiba mati rasa gitu. Iya. Pasti ada penyebabnya, kayak mungkin dia diputusin berulang kali, disakitin hatinya. Itu kan secara tidak langsung ngebuat diri kita tuh capek sendiri ya. Ke diri kita tuh kayak kok capek ya terus-terusan ada di fase yang kayak gini gitu. Akhirnya karena diri kita sebenarnya yang lebih peka terhadap diri kita sendiri itu adalah sel-sel yang ada di dalam diri kita sendiri, imun-imun yang ada di dalam diri kita sendiri, hormon kita itu lebih peka terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang rasa sakit, yang di dalam lah yang paling merasakannya gitu. Oke. Karena Pak, aku banyak sekali mendapatkan jawaban-jawaban yang sangat-sangat menarik di sini. Dan mungkin selain aku, karena di sini ada istilah-istilah yang memang kayaknya aku awam banget, aku perlu kayak baca lagi karena aku pun tertarik untuk mempelajari gitu tentang istilah-istilah ini. Kayaknya seru untuk kita pelajari. Tapi aku ingin meminta Kak Nova untuk memberikan pesan penegasan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi terhadap teman perjalanan. Boleh Kak Nova? Kalau menurut aku, kesan-pesannya kita tuh jangan terlalu terbawa arus dari sebuah potongan konten atau video, karena yang tahu diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita mengetahui diri kita sendiri dari orang lain, itu takutnya ada kesalahpahaman yang nantinya akan melukai diri kamu sendiri. Oke. Nice. Oke, satu pertanyaan terakhir, yang dimana pertanyaan itu bukan terbentuk dari apa yang kita bicarakan tadi, tapi ini tuh pertanyaan yang memang otentik, dibuat oleh tim Skala sebagai tanda bahwa Skala itu emang ruang aman untuk kita berbicara. Jadi aku ingin menanyakan terhadap Kak Nova yang biasanya mendengar orang-orang. Sekarang aku ingin mendengar dari Kak Nova,
apa ketakutan terbesar dalam hidup Kak Nova dan cara mengatasinya seperti apa? Langsung aku Terbesar ya. pikir dulu, kira-kira ketakutan terbesarnya apa, boleh? Silakan. Langsung jawab aja deh. Iya. Sebenarnya ketakutan terbesar aku adalah kehilangan. Kehilangan. Iya, Dalam karena aku waktu itu kan tahun 2023 aku kehilangan ibu aku ya. Aku kehilangan ibu aku dan itu tuh rasanya tuh sangat memberi luka yang nggak pernah bisa disembuhkan gitu. Dan kehilangannya tuh secara tiba-tiba kan, karena waktu itu ibu aku nggak sakit dulu, tapi karena sebuah kecelakaan gitu yang dimana kita tuh tadinya melihat beliau tuh lagi sehat-sehat aja gitu. Terus tiba-tiba dikabarkan udah nggak ada gitu. Itu tuh jadi sebuah luka buat aku dan akhirnya sampai sekarang aku merasa takut untuk kehilangan seseorang. Siapapun itu aku takut merasakan seseorang. Dan bagaimana cara aku mengatasi hal itu adalah dengan tidak terlalu menaruh diri aku terhadap orang lain. Karena kalau aku terlalu menaruh diri aku terhadap orang lain, ketika orang lain itu ternyata meninggalkan aku, nanti aku akan kecewa sendiri. Ya. Kayak gitu. Terima kasih Kak Nova untuk obrolan yang sangat seru ini. Aku sangat-sangat berterima kasih Kak Nova udah mau menjadi bagian daripada Suara Perjalanan. Aku berharap Kak Nova kedepannya itu bisa mendapatkan apa yang sekarang lagi diusahakan dan apa yang diimpikan semoga terwujudkan. Intinya aku terima kasih mewakili tim dari Skala. Boleh saya ikut goodbye untuk Suara Perjalanan. Terima kasih. Dadah. Perjalanan. Dadah. Keren Kak.